kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga kita senantiasa menjadi para pelanjut perjuangan beliau hingga mendapatkan syafaatnya di kiamah kelak, ya amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, jazakumullahu khairan kasiron buat antum semuanya yang sudah menyempatkan hadir ya pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga Allah senantiasa meridai dan melapangkan, memudahkan segala urusan antum ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, insya Allah kita mulai meeting pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mungkin ini nanti kita bahas secara rinci, sekalian nanti antum kalau misal mau nanya silahkan, sekalian praktek juga. Nah, mungkin izin saya share screen ya. Nah, ini apa sudah terlihat share screen-nya? Udah ya. Nah, ini insya Allah sebagai acuan nanti ke depan ya. Nah, setelah itu silakan antum pakai ini kan, pakai laptop ataupun mau pakai HP juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Silakan login ke PSD. Silakan login ke PSD dengan nomor nomor kode pondoknya sama ya, kodenya 247. Terus username-nya silakan pakai ini. Sekretaris Putra Mas Umar Mujtahid, Sekre Beki Putra. Terus nanti passwordnya 321. Terus Sekretaris Putri Mbak Hafi sama ya, ini kodenya semua 247, itu kode Beki ya, yang terdaftar di Digitek, PT Digitek sana di PSD. Yang Putri, Sekre Beki Putri, username-nya, passwordnya sama 321. Terus Bendara Putra Mas Umar Abdullah, username-nya Benda Beki Putra, enggak apa-apa ya, Benda. Passwordnya 321. Bendara Putri juga Mbak Sifau. Benda Beki Putri passwordnya 321. Bentar, kita sekalian monggo antum nyimak, sekalian kita praktek. Ini insya Allah kita percepat ya. Ya, nanti untuk Pak Jundul dan Pak Daris, karena sebagai mudir, insya Allah ke depan gambarannya bisa mengawal dan memantau job-job dan tugas-tugas dari para sekretaris dan bendara. Jadi kenapa penting untuk mengikuti ini, karena biar paham juga nanti di lapangan seperti apa, termasuk Mbak Husnul juga hadir nggih. Juga nanti biar bisa turut memantau. Ya, udah bisa login ya? Bisa, Mbak. Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, itu adalah akun admin yayasan. Jadi yang kemarin saya sharekan ke antum itu sekedar akun admin unit pendidikan dan akun bendara. Nah, sekarang karena job ini itu nanti ke depan itu adalah tugas antum, maka saya bukakan akses, juga udah diizinkan sama Bapak Ketua untuk membuka akses admin yayasan, karena settingan semua yang nanti akan diaplikasikan di aplikasi wali santri, aplikasi pegawai itu
settingannya pusatnya di admin yayasan tersebut. Nah, kalau misal yang nyeting cuma satu orang ya kewalahan juga. Kemarin saya sempat tuh apa nyeting untuk semua itu juga butuh waktu yang lama. Makanya nanti kita ke depan bagi tugas setiap awal tahun ajaran baru itu sudah ada pembagian job-jobnya masing-masing sehingga ya sekretaris putra maupun putri, bendara putra maupun putri itu saling bekerja sama, nggak cuma dipusatkan hanya pada satu orang yang ngerjain gitu ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah ini kita mulai dari awal. Penjelasan job desk dan SOP bidang sekretaris dan bendara, Baitul Quran dan Panti Asuhan Al-Kamiliyah. Nah, ini nanti silakan dibaca. Oke, jadi di sini nanti akan dijabarkan detail tugas-tugas bidang antum, sekalian SOP-nya. Mungkin yang sebelumnya sudah lumayan lama ya, jadi bendara ataupun jadi sekretaris di BK, tapi belum ada SOP secara tertulis. Jadi pekerjaannya apa ya kita tahu setelah di lapangan. Nah, insya Allah tools yang akan kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, yang pertama laporannya menggunakan template Excel dari Excel for Accounting. Ini yang dimiliki oleh Pak Roli Piliang asal Medan. Insya Allah itu setelah saya riset yang kemungkinan bisa diaplikasikan di BK maupun di Rakim. Dan insya Allah mudah pengaplikasiannya dan nggak begitu mahal gitu ya, masih terjangkau lah untuk BK. Terus kita juga pakai software-software lain, baik Google Drive, Form, dokumen, spreadsheet, dan lain-lain, dan tools pendukung lainnya. Nah, kita masuk ke rincian job desk sekretaris. Nah, jadi di sini saya bagi menjadi beberapa. Ada tugas rutin awal tahun ajaran baru, jadi 3 ya, masing-masing sekretaris maupun bendara. Ada tugas rutin awal tahun ajaran baru, ada juga tugas rutin akhir tahun ajaran, dan juga tugas rutin bulanan dan harian. Nah, kita bahas dulu tugas rutin awal tahun ajaran baru. Nah, jadi nanti sekretaris, baik Mbak Hafi maupun Mas Umar, silahkan di awal tahun ajaran baru membuat G-form penerimaan santri baru PSB. Udah biasanya kayak gitu kan, bikin untuk gelombang pertama, dan kalau masih diperlukan, kuota masih ada, nanti bikin gelombang kedua. Nah, ini nanti kalau antum ada format template-nya, silakan di input di sini nggak apa-apa, karena sebenarnya rincian job desk dan SOP ini belum sempurna, jadi masih dibutuhkan saran-saran, masukan atau revisi, tambahan dan lain-lain dari antum semua. Agar apa? Agar nanti untuk tahun-tahun kedepannya ya barangkali penerus-penerus kita setelahnya itu udah punya acuan secara tertulis apa aja sih, seperti apa sih SOP-nya, seperti itu. Jadi ya harapannya kita masih dalam proses ya, nggak bisa langsung sempurna, langsung fix hari ini, tapi sangat dipersilakan apabila ada tambahan ataupun revisi-revisi dari antum sekalian biar semakin baik seperti itu. Nah, nanti kalau udah ada template-nya bisa dimasukkan di sini Kak, contoh-contoh yang di bawahnya buat gambaran. Ini nggak saya masukin karena mungkin Mbak Afi sama Mas Umar lebih tahu yang terbaru formatnya seperti apa gitu ya. Ini bisa dipahami ya Mbak Afi dan Mas Umar Mujtahid. Bisa, aman. Bisa dipahami. Oke, siap. Kita lanjut. Terus yang kedua, menyiapkan dan mencetak berkas-berkas dan formulir wawancara dan tes tulis calon santri. Udah jelas ya, dan udah seperti biasa seperti itu. Terus mereka
dan menginput data santri baru via Gform ataupun bekas formulir. Yang Gform yaitu yang diserahkan pas awal pendaftaran tadi, ya, terus itu direkap, terus diinput datanya ke bank data santri. Itu kalau mereka udah lolos ya. Santri baru yang berhasil lolos tes ke bank data santri pada link ini. Nah, jadi ini semua data santri dari awal BG berdiri sampai ya nanti ke depan silakan diinput di sini. Termasuk berkas formulir kan biasanya wali santri ngisi pas wawancara tuh, habis wawancara. Nah, silakan untuk melengkapi ya diisi di sini. Dan saya mohon di situ jangan ada data santri yang dihapus. Jadi biar kita tahu siapa aja sih yang pernah nyantri di BG. Ntar kalau misal lulus ya dikasih highlight warna kan di atas atasnya udah ada contohnya kan. Terus kalau misal udah nggak aktif karena dia keluar atau nggak lanjut di BG mungkin bisa dikasih warna merah. Nanti kalau mau bikin yang per tahun, aktif per tahun, udah ada formatnya sendiri juga di Google Drive. Ini di sini ya, bentar. Nah, di sini ya, santri per unit. Nah, ini data-data terbaru. Yang putra silakan nanti masukkan yang ini per tahun, yang benar-benar aktif. Nah, kalau yang tadi, yang semua santri dari awal BG berdiri itu yang bank data santri. Gitu ya. Yang di putri juga gitu. Ntar kalau mau masukin santri baru ya bank data santri ini biar tahu siapa aja santri siapa aja yang pernah nyantri di BG. Nah, terus kalau yang mau input data-data aktif yang di per tahun gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya mendaftarkan nama-nama dan menyetorkan berkas-berkas yang dibutuhkan santri baru ke PKBM Media Usaha. Nah, ini insya Allah udah biasanya seperti itu ya. Antum sebagai sekretaris nanti yang mendaftarkan para santri ke PKBM Media Usaha. Jadi berkas-berkas apa aja yang dibutuhkan, kayak ijazah, foto, dan lain-lain ya. Monggo silakan nanti antum yang mengurus ini. Ini tugas rutin awal tahun tiap tahun ajaran baru. Tuh, terus yang kelima, men-setting web PSD admin yayasan. Nah, sebelum antum nyeting PSD yang admin unit, kalau kemarin kan langsung admin unit, soalnya admin yayasan masih saya yang megang. Saya setting awal semuanya ya kan. Nah, kalau besok itu menjadi tugas sekretaris dan bendahara. Jadi nanti sekretaris bendahara ya langsung ini benar-benar aktif input data, terus input konfigurasi data dan lain-lain di situ ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengaktifkan tahun ajaran yang akan diberlakukan pada tahun tersebut. Nah, langsung kita praktek. Enggak, antum bisa buka PSD antum ya, yang pakai username tadi. Oke. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, di sini ini administrator admin yayasan yang saya pegang ini, atas namanya Bapak Ketua. Nah, di sini silakan nanti dari awal, dari atas ya, urut ya, jangan menjah-menjah. Nah, dari atas
Untuk basis data, klik tahun ajaran. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti caranya gimana? Caranya adalah antum tambahkan, klik tambah, terus ditulis di sini. Nah, untuk tahun ajaran besok ya berarti tahunnya 2026. Terus sampai 2027. Juli 2026 sampai Juli 2027, terus simpan. Gitu ya. Terus klik simpan. Nah, kalau udah disimpan, nanti ini ingat ini. Nah, soalnya kemarin sempat miskom di sini karena saya masih input konfigurasi data tahun lalu. Karena apa? Karena masih banyak wali santri yang nunggak pembayaran. Jadi saya harus menginputkan ke situ biar di aplikasi wali santri itu terbaca. Ya tahun kemarin belum bayar tuh kapan aja. Nah itu sempat bikin ini kemarin ya agak kendala karena bikin menyebabkan yang aplikasi-aplikasi lain tuh kena dampaknya. Mereka jadi nggak bisa lihat jadwal, nggak bisa lihat ya macam-macam lah. Nah itu akar masalahnya adalah di sini. Jadi ke depan nanti ini sebagai bahan evaluasi ya. Silahkan antara bendahara dan sekretaris saling berkomunikasi. Kira-kira sudah siap belum kalau tahun ajaran ini diaktifkan. Jadi ya paling antum men-setting ini ya pas liburan santri ya kan. Pas udah nggak ada pengajar lagi yang presensi. biar nggak rame gitu. Terus silakan kalau udah benar-benar siap nggak ngutang-ngatik tahun ajaran itu lagi, nah baru dicentang itu. Ntar kalau udah dicentang otomatis aktif dan ada tulisannya aktif gitu ya. Nah kalau sudah diaktifkan maka tugas antum selanjutnya adalah menginputkan konfigurasi data. Nih, yang tahun ajaran udah pada paham ya Mbak Hafid dan Mas Umar? Insya Allah lah. Oke, Insya Allah. ya siap, kita lanjut. Nah, selanjutnya men-setting dan memastikan unit-unit pendidikan yang akan diaktifkan pada tahun ajaran tersebut. Nah, ini tinggal bawahnya. Ya, bawahnya tadi kan ini urut ya isinya. Bawahnya tadi. Nah, silakan di-set unit pendidikan. Nah, di sini unit pendidikan ini kenapa banyak sekali? Karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan untuk penggajian. Di sini ada bagi putra, bagi putri. Ini yang penggajiannya adalah 25.000 per jam, yaitu untuk tahfidz, diniyah, homeschooling. Nih, rinciannya ada di sini nih Mas, Mbak. Nih, nama unit pendidikan. Nih, nih seperti ini. Honornya 25.000 per jam. Nah, gini ya. Ini Adiputra, karena Adiputra perhitungannya 2 jam ya kan. Per jampel itu 2 jam. Kalau yang di Putri kayak gini. Karena per jampel itu 1,5 jam. Jadi 25 kali 1,5, ntar per jamnya jadi segini 18.750. Ini makanya kenapa settingannya berbeda. Ini lumayan rumit ini inputannya. Bisa antum tinggal lihat yang tahun ajaran ini. Terus monggo silakan di inputkan. Ntar tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan tahun ajaran besok. Terus ada keasramaan. Ini untuk penggajian yang musrifah 4.000 per jam ya. Ini musrifah ini sama antara putra dan putri 4.000 per jam.
Terus untuk yang pengabdian, ini pengabdian 25.000 bagi 4, nah per jamnya mereka dapat segini. Nah, yang putri 25.000 bagi 4 masih dibagi 2, ini dapat segini ya. Nih, kalau yang asrama 4.000 bagi 4 dan 1.000. Yang putri juga ya. Nah, ini makanya settingannya banyak banget nih. Makanya kenapa kemarin antum juga inputkan jadwal itu banyak karena untuk menyesuaikan. Nah, alhamdulillah di PSD ini termasuk yang bisa disiasati untuk menyesuaikan dengan sistem BQ yang detail ya. Karena kalau saya nyoba yang ARKI pun nggak bisa sedetail ini gitu. Nah, setelah itu silakan diinputkan santri-santrinya. Yang putra, yang putri per unit seperti itu. Nah, dan begini Mbak Mas, untuk kalau antum udah nyeting tahun ajaran, ya udah pindah tuh tahun ajaran, kemungkinan data-data yang ada sebelumnya itu teriset gitu loh. Jadi antum ngisi ulang, menginputkan ulang. Cuma ya ada beberapa ya nggak hilang. Makanya kemarin Pak Daris kan sempat bingung kok ini pada hilang ya karena memang lagi di set tahun ajaran yang berbeda. Jadi nggak kebaca di sistem, tapi dia tetap tersimpan di tahun ajaran itu. Nah, makanya ini juga sebagai pengalaman ya, wanti-wanti, besok kalau udah di set tahun ajaran baru ya kita antum inputkan konfigurasi baru lagi. Ya, makanya silakan data-data yang ada di tahun sebelumnya nanti bisa dipindahin dulu tuh, misal di apa namanya spreadsheet atau di mana, biar nanti pas kita udah input konfigurasi baru di tahun ajaran baru itu tinggal kopas-kopas gitu. Saya kemarin juga gitu sebelum riset, sebelum data semua di riset ya itu dikopas dulu. Jadi pas udah siap, PSD-nya sudah siap, ulang dari awal tinggal dikopas. Oke, itu untuk pengisian unit pendidikan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita move? Mbak mau nanya ini bagian unit pendidikan misalkan tahun ajaran kan misalkan saya kan udah mulai aktif nanti 2026 2027. Nah, ini kira-kira ketika saya sudah ganti nanti unit pendidikannya saya setting ulang lagi nggak seperti yang ada di sini loh. Iya, 22 santri. Oh, berarti ini harus diulang lagi nanti. iya, Gajinya sama ini ya harus bentuknya sama kan? iya. Nah, selama tidak ada pembaruan, misal gajinya tetap, ya tinggal antum kopas-kopas aja konfigurasi data ini. Itu. Oh, kupas-kupas saja ya. Oke. Tapi kalau misal nanti ada pembaruan, ya silakan di apa namanya disesuaikan. Nah, kemungkinan Oh, untuk santrinya pun bisa nambah loh, Mas. Kan besok tahun ajaran baru udah nambah santri. iya. Tuh. Nah, ini untuk yang santri nanti saya jelaskan. Oke, ada lagi Mas? Oh, udah cukup dulu. Lanjut dulu aja, lanjut. Oh ya, kalau Mbak Fia ada yang mau ditanyakan atau mungkin dari Pak Jundu atau Pak Daris? Cukup. Oh iya, ya kita lanjut ya. Sementara Selanjutnya belum ada. untuk santri, nih di fitur santri. Nah, silakan nanti antum input ya nama-nama santri yang aktif besok. Nah, jadi inputnya ini bisa secara kolektif maupun individu. Kalau antum input lewat menu santri, nanti inputnya secara individu nih, di fitur tambah. Nah, silakan nanti masukkan data santri per santri ini ya. Untuk alamat mungkin cukup kecamatan dan kota saja, ya monggo lah. Kalau yang selama ini saya input kecamatan sama kota aja. Ya, pokoknya di sini data-data yang penting. Nah, terus nanti silahkan di sini kan ada yang aplikasi wali santri ya kan.
Nah, ada kata sandi. Ya, silakan diisi 1, 2, 3. Terus nanti sini ada apa fitur untuk mengaktifkan, untuk memberitahu wali santri. Nanti bisa diklik biar wali santri tahu. Nah, tapi untuk santri baru besok, silakan diinfokan dulu BC-an kurang lebih sama seperti yang saya kirimkan kemarin untuk beliau-beliau bisa menyimak gimana cara aktivasi aplikasi wali santri ini. Makanya kan kemarin udah sekalian saya buatkan video itu harapannya bisa jadi aset ya buat Biki ke depan untuk mensosialisasikan ke wali santri terkait cara penggunaan aplikasi. Ya, biar kita nggak ya, kerja banyak gitu loh, udah ada apa namanya, udah ada template-template, udah ada contoh-contoh itu bisa kita pakai untuk ke depan, tahun-tahun ke depan gitu. Oke, ini kalau ngisi per individu. Nah, kalau mau ngisi langsung kolektif bisa lewat unit pendidikan. Nih, diklik jumlah santri, terus nanti diunduh dulu formatnya, templatenya, terus baru nanti kita inputkan di template Excel tersebut data-datanya, baru nanti diupload di sini. Nah, nanti unduhnya di sini. Klik di sini untuk mengunduh template import data santri. Nanti akan terdownload aplikasi apa Excel, terus datanya kita input ke situ, baru kita input, kita apa namanya, kita uploadkan ke sini, gitu ya. Nah, dan untuk input datanya, edit datanya disarankan tidak lewat HP karena nanti akan mengubah format dan tidak bisa diupload di sini. Lebih baik digarap di laptop atau di komputer. Dan saran saya lebih baik ngisinya per individu lewat menu santri karena nanti akan ngaruh pada aktivasi aplikasi wali santrinya. Nah, biar sekalian nggak diinput di sini. Tapi nanti mohon untuk antum-antum ngirim apa namanya, ini kasih contoh aja lah, bisa ya? Oh, belum bisa. Bentar ya. Nah, ini contoh ya. Oh, malah ketulis 2. Contoh. Kok belum muncul? Ini belum mau muncul. Biasanya di sini dia akan muncul infokan ke wali santri gitu ya. Biar wali santri itu dapat notifikasi buat login ke aplikasi pertama kalinya. Tapi ini dia belum mau muncul. Oh, Afan, ini yang gini. Oh ya, untuk nomor telepon diawali dari 62 ya, karena kalau dari 0 dia nggak mau. Nah, jadi nanti pas input data, Mas Umar sama Mbak Vi pas input data ke Bank Santri itu, mohon nomor wali santri diawali dengan +62, biar nanti tinggal kopas-kopasnya enak. Oh, tetap belum mau muncul. Ya udahlah. Nah, ini biasanya di sini ada tanda infokan ke wali santri. Nah, itu jangan langsung dipencet. Nah, itu silakan nanti dipencet ketika
semua konfigurasi data udah masuk dari bendara maupun sekretaris. Jadi bendara udah inputkan konfigurasi data SPP maupun pembayaran lain. Terus sekretaris juga udah menginputkan data kelas, data lain-lain. Nah, itu kalau udah mateng, udah siap infokan ke wali santri, baru silakan nanti diklik gitu ya. Nggak aneh wali santri, kalau data belum matang udah dikabari, ya mereka malah bingung. Kayak kemarin saya matangkan dulu data-datanya wali santri, makanya agak lama. Saya input semua konfigurasi data dulu, baru setelah matang, baru diinfokan ke wali santri beserta cara penggunaan aplikasinya. Seperti itu ya. Oke, ini kita hapus. Ini yang atas ini data dummy ya, itu coba buat percobaan. Oke, sampai pendataan santri ini ada yang mau ditanyakan? Mas, Mbak, Pak? Cukup. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, data kamar. Silakan diisi kamar santri, putra maupun putri, diinput di sini semua ya. Termasuk kapasitasnya berapa, nanti inputnya di sini. Tambah, terus antum tulis. Nah, terus nanti santrinya ini inputnya dari admin unit. Ya bentar. Ya, pengelompokan kamarnya ini. Nah, di sini kan kita cuma bisa input konfigurasi nama kamarnya sama kapasitasnya. Nah, terus santrinya ini nanti inputnya di mana? Di sini kan nggak ada fitur tuh tambah santri. Inputnya di mana? Inputnya di admin unit. Nah, jadi nanti di admin unit tentu kan ada tuh fitur untuk menambahkan kamar. Nah, di situ silakan ditambahkan seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Setelah itu input data pegawai. Nah, input data pegawai. Silakan diinputkan di bank data dulu ya. Kita kembali ke SOP. Yang tadi udah ya, melakukan penginputan data kamar santri, terus menginput data pegawai baru dan memastikan status keaktifan pegawai lama pada menu pegawai. Silakan masukkan data para pegawai baru terlebih dahulu pada link. Nah, pakai link ini, link kita biasanya. Nah, kita data dulu di spreadsheet siapa aja data pegawai dan pengurus yang baru, putra maupun putri. Setelah itu kita inputkan di PSD. Nah, ini sekalian untuk bikin nomor induknya bisa ya. Coba kita buka dulu yang data pegawai. Nah, di data pegawai ini pengurus dan pengajar, unit putra maupun putri ya, misal putra. Nah, bank data pengurus. Nah, ini pengurus yang aktif mulai tahun ajaran ini ya, ngisinya di sini aja nggak apa-apa. Nah, silakan nanti diisikan sesuai ini ya urutan masuknya. Nah, ini cara bikin NIP-nya gimana? Kemarin udah dijelaskan, diterangkan oleh Bapak Ketua, yakni tahun lahir, tanggal TTL, tanggal lahir, tanggal bulan tahun, dilanjut dengan bulan dan tahun ikut kontribusi di BG, dilanjut dengan 1 itu tanda untuk putra, kode putra, habis itu nomor urut ya. Nah, silakan nanti dilanjut ini urut ya.
dari nomor 1 dan seterusnya. Yang putri juga begitu, bedanya yang putri tandanya 2, kodenya 2. Tanggal lahir, terus tanggal bulan dan tahun masuk Becky, terus 2 baru nomor urut, seperti itu. Kalau untuk yang bank data pengurus keseluruhan ada di sini ya, ini dari awal Becky berdiri. Tapi saya nggak tahu yang putra apakah udah lengkap apa belum. Nah, coba yang putri semuanya udah terinput di sini. Nah, ini kayaknya nggak usah diutak-atik, nggak apa-apa. Nah, kita fokus pakai yang data terbaru aja. Yang udah jelas NIP-nya nanti tinggal urutin gitu. Oke? Lanjut. Nah, setelah itu kita input di aplikasi PSD. Kita coba ya. Setelah di input di apa tadi bank data, kita input di PSD. Nah, di sini juga nanti pakai fitur tambah. Ini nggak bisa kolektif ya kalau pegawai satu-satu. Saya bisa kasih foto juga sih, ya monggo lah terserah nanti mau kasih foto apa enggak. Ini data ini kita lengkapi. Terus pendidikan itu nggak harus sih, yang penting ada jabatan. Terus ya ini nama, alamat pun saya ngisinya nggak lengkap sih, monggo antum lihat ya. Saya ngisinya seperti apa, monggo mau ngisi seperti itu atau dimodifikasi silahkan. Nah, terus untuk nomor telepon jangan lupa pakai +62 formatnya. Habis itu statusnya aktif, tanggal mulai masuk BG kapan, baru disimpan. Nah, terus nanti setelah antum input data konfigurasi di admin unit kayak kemarin, input jadwal dan lain-lain. Nah, silakan nanti aktifkan aplikasi pegawai mereka dengan cara lewat sini. Nah, tinggal klik nama pengajarnya, ini udah selesai semua diinputkan data maupun jadwalnya, jam mengajarnya kapan, terus nanti klik ini tanda pena tadi. Nah, terus akses aplikasi. Nah, di sini nih. Jadi, perlu kita sesuaikan pengajar ini, misal beliau Pak Lukman itu posisinya sebagai apa di Becky, jabatannya sebagai apa, dan diberi kewenangan untuk mengakses apa aja. Nah, kan kalau antum perhatikan, mungkin beberapa dari para pengajar tuh ada yang nggak bisa mengakses izin keluar santri atau mengakses pelanggaran karena tidak diaktifkan izin aksesnya. Nah, maka di sini monggo nanti silakan diskusi dengan mudir bagian ini, nanti diberikan izin akses untuk apa aja. Itu. Kalau saya biasanya izin keluar, pelanggaran, izin pulang, kesehatan itu yang berwenang isi musrifah. Terus kalau pengajar ya akses mengajar, tahfidz, prestasi santri, tanya ustadz kitab, gitu ya. Nah, terus silakan nanti untuk kata sandinya dibikin 1, 2, 3 biar semua pengajar baru itu akses dengan awalan sandi 1, 2, 3. Nah, kemudian sosialisasikan ke mereka untuk ganti sandi setelah aktivasi gitu ya. Di Putri udah diminta ganti sandi sendiri setelah aktivasi. Nah, setelah itu klik simpan. Sebelum mengklik simpan ini, klik simpan ini dulu. Yang di sini dulu. Terus baru klik simpan yang di sini. Itu. Nah, terus nanti ketika semua jadwal dan semuanya sudah tertata, silakan sosialisasikan ke pengajar baru untuk aktivasi aplikasi. Seperti itu ya.
Oke, lanjut. Sampai sini bisa dipahami Mbak Hafi, Mas Umar, dan Bapak Mudir? Insyaallah bisa. Oke, siap. Ini Mbak Hafi masih aktif kan ya? Oh, Mbak Hafi nggak join ya? Mbak Hafi? Kemungkinan sinyal. Oke, lanjut ya. Baik, selanjutnya. Nah, setelah itu ini jadwal PSB ini nggak harus diisi ya ini. Nah, nanti saya sendiri juga sebenarnya belum paham ini seperti apa kaitannya bayar membayar, Pak ya, kurang paham ini. Sebenarnya bisa pakai web PSB, nanti kita minta dibikinkan web untuk PSB BI, tapi perlu menghubungi pihak admin PSD. Nah, terus, untuk data alumni nanti otomatis akan masuk ke sini ketika kita menginputkan di data santri itu dia sudah lulus. Ya, bisa lewat mutasi atau bisa juga lewat sini status keaktifan lulus, pindah atau dikeluarkan. Tapi lebih baik lewat admin unit terus dimutasikan menjadi lulus. Itu. Nah, ini untuk basis data. Ntar yang mengisi sekretaris. Oke, selanjutnya menginput rincian poin pelanggaran santri pada menu akademik poin pelanggaran. Nah, ini ada di sebelah sini. Poin pelanggaran di bawah. Nah, akademik, menu akademik, terus poin pelanggaran. Silakan nanti diisi. Nah, apa aja? Kemarin sempat saya mintakan, tapi ternyata belum ada yang isi. Ya udah, kita skip ya. Harapannya nanti ini bisa diisi sebagai acuan para musyrif untuk mengisi evaluasi santri di asrama. Jadi wali santri pun bisa bisa follow up bagaimana putra-putrinya di asrama di BG, kode pelanggarannya misal berapa, terus deskripsi pelanggarannya, silakan monggo, kategorinya ringan, sedang atau berat, terus berlaku di unit mana saja, poinnya berapa, ini angka ya, silakan. Ini putra dan putri silakan bisa mengisi. Nah, terus kalau ini konfigurasi datanya, settingan datanya. Terus untuk yang bawahnya ini pelanggaran sama perizinan santri itu untuk input. Nah, kalau misal setelah diterapkan terus mau input secara manual, yang input bukan musrifah atau musrif, tapi misal mereka pengen minta bantuan antum yang menginputkan dari bagian sekretaris atau mudir, nah bisa lewat sini. Nah, kalau mereka kan input lewat aplikasi, kita inputkan lewat sini. Ini contohnya. Sinyalnya kurang bagus. Ya, monggo lah nanti bisa dicoba ya.
Kita lanjutkan. Terus untuk menginputkan nomor WhatsApp beberapa asatid maupun ustadzat yang dapat dihubungi di menu publikasi Tanya Ustadz. Nah, ini fiturnya. Jadi kalau antum lihat di aplikasi Wali Santri itu ada hubungi ustadz atau ustadzah siapa. Nah, itu saya inputkan di sebelah sini. Di sebelah nih publikasi Tanya Ustadz. Nah, nama-nama yang saya inputkan di sini. Bentar, ini kurang bagus sinyalnya. Hmm, Oke, Afan ya. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini silakan nanti diinputkan. Ini akan muncul di aplikasi Wali Santri. Kira-kira siapa aja yang mau dimasukkan? Nah, apakah cukup bendara sama pengasuhan atau misal ada mudir dan lain-lain. Tapi hanya ini cuma buat tambahan aja ya, karena biasanya kan sudah langsung menghubungi lewat WhatsApp kita karena ada di grup ya. Tuh ya, ini tambahan aja. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya setelah kita men-setting admin unit, seolah admin yayasan, seolah bagian sekretaris cukup tadi ya yang disetting oleh bagian admin yayasan. Nah, selanjutnya admin yayasan silakan setting WebSD yang admin unit pendidikan. Nah, monggo antum sekarang login ke admin unit. Nah, ini kurang lebih kemarin sudah antum-antum lakukan ya. Ini kita bisa lebih cepat nih penjelasannya. Ini kemarin Mbak Afi, Mas Umar maupun Pak Daris dan Pak Jundo udah ini ya nyeting di sini. Cuma kemarin ya Putri masih saya yang nyeting kebanyakan ya, karena ya buat ngasih contoh. Nah ke depan silakan dari antum ya. Kurang lebih gambarannya sudah ada. Nanti ke depan tinggal dikembangkan, disesuaikan. Nah yang pertama dengan menambahkan atau memastikan daftar kelas sesuai kelas yang ada di menu kelas daftar kelas. Nah, kita coba login ke admin unit. Belum nampil. Ya, sekedar Pak. Nah, sudah masuk ya. Misal contoh di Bagi Putri. Nah,
Nanti settingan awal yaitu di ini kelas ya. Ini santri kan sudah masuk tuh, tadi disetting oleh eh kita setting di akun admin yayasan. Nah, nanti tinggal silakan monggo dimasukkan kelasnya atau kamarnya tuh di sini. Nah, kelas di sini masukin kelas ya. Nah, masukin kelas. Nah, tapi sebelum memasukkan kelas kita bikin daftar kelasnya dulu. Ini kan yang tahun berjalan ini 1B, yang putri 1B, 2B, 4B. Besok kalau misalnya ada tambahan lagi, tambahin berarti 5B dan seterusnya. Cara menambahkannya di sini ya, kalau udah tahu ya. Nama kelas, terus kapasitas sama tingkatan. Tingkatan itu ya kurang lebih sama ya kan, 1B berarti kelas 7, 2B kelas 8 ya. Kemungkinan kayak gitu. Terus diisi kapasitasnya juga. Nah, terus nanti untuk menambahkan santrinya lewat nih menu santri, terus ini ada titik 3 ya, titik 3 kecil. Nih kalau di mode gelap nggak begitu kelihatan ya, yang mode terang dia kelihatan. Nah, silakan dimasukkan dia kelas berapa. Nah, ini untuk santri baru. Nah, karena tahun ajaran ini semuanya baru data ini masuk di PSD, nah maka saya inputnya lewat sini. Nah, tapi untuk yang mulai tahun ajaran besok, silakan input lewat sini. Itu tuh untuk santri baru. Nah, berarti dia masuknya 1B atau 1A. Nah, terus santri-santri lama inputnya lewat mana? Lewat mutasi kelas. Ini kelas. Misal santri-santri kelas 1B. Nah, mereka menuju kelas berapa? Kelas 2B. Nah, terus tampilkan santri. Nah, ini silakan nanti dimutasikan. Ya, Mas Umar, Mbak Afi, dimutasikan. Tinggal diklik-klik ini ya. Diklik. Nah, ntar kalau kalau mau cancel, nah pakai ini. Nah, terus nanti yang nggak diklik ini, berarti kan dia tinggal kelas tuh, ya kan? Nah, tinggal kelas terus baru disimpan perpindahan kelas. Jadi nanti masuk ke riwayat, biar masuk ke riwayat. Kalau dia sudah dimutasikan naik kelas ataupun lulus, gitu. Karena nanti akan mempengaruhi data keuangan, ya. Dia ini naik kelas atau gimana, ya gitu akan berpengaruh nanti. Nah, nanti akan muncul di riwayat. Nah, kasusnya kemarin yang putra, ya kan, Mas Umar, itu ada kendala. Kendala apa? Kendala kalau data santri kelas 1 itu nggak kebaca di rekap keuangan, di rekap SPP maupun pembayaran non SPP. Kenapa? Karena sempat diganti namanya, itu sempat berkali-kali ganti kan, jadi 1A dan 4A, terus 1A sama dengan 4A. Nah, itu berkali-kali ganti sehingga malah nggak kebaca di sistem. Terus sampai pada akhirnya saya harus menghubungi admin untuk dibantu mengaktifkan biar kebaca sama sistem. Nah, ini pelajaran juga buat ke depan. Nah, jadi ya udah, kalau udah diberi nama kelas ya diharapkan jangan diganti-ganti gitu ya. Karena nanti kalau mau diganti dan ternyata udah ada pembayaran masuk, nah itu jadi kendala, dia nggak kebaca oleh sistem. Ini pengalaman kemarin gitu ya. Ya bisa dipahami ya Mas Umar, Mbak Afi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita inputkan jadwal. Nah, kemarin sudah ya, sudah dilakukan. Mas Umar menginputkan data jadwal yang putra ya.
mata pelajaran silakan ditambahkan. Ini agak lama ya. Insya Allah ini udah paham ya. Terus nanti jadwalnya apa silakan disesuaikan per unit juga isinya. Terus nanti kitabnya apa. Nah, terus ini fitur presensi santri, tafsir dan lain-lain itu kita mengisikan ya, membantu mengisikan gitu. Sama melihat laporannya untuk konfigurasi datanya ya di mata pelajaran, jadwal pelajaran dan kitab. Ya, bisa dipahami ya. Maaf ini agak lemot. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ini kalau ada yang mau tanyakan langsung ditanyakan saja. Biar nggak ketumpuk-tumpuk dan lupa. Oke, mau nanya. Iya Pak, monggo. Jadi kan tadi udah dijelaskan terkait tentang penggantian nama itu ya. Jadi nggak boleh 1A, 4A. Gitu kan. Ya, Walaupun kalau di kondisi di Putra memang kita ininya mengacunya bukan pada sistem PSD ya, tapi mengacunya pada sistem pendidikannya karena memang keterbatasan si santrinya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah untuk kedepannya, gitu kan. Untuk kedepannya ini kira-kira maka poinnya adalah berarti harus dibuat antara naik atau tidak naik, begitu kan berarti? iya, Ya, betul. iya Berarti Pak. secara tidak langsung kita yang memang tidak mentolerir anak-anak yang memang tidak sesuai dengan kurikulum, begitu kan berarti? Iya, Berarti yang menjadi kendala ke depannya, gitu kan? Apakah nanti anak-anak yang memang terbelakang itu terus bagaimana, gitu kan? Apakah terus kemudian nggak naik terus, kayak misalkan oh, si siapa, si Hanif, gitu kan? Itu kan secara akademik kurang bagus ya. Apakah kemudian nanti mau nggak dinaikkan seperti itu? Itu oh. sih. Jadi gimana kalau solusi di PSD itu gimana terkait tentang kondisi anak-anak seperti itu? Berarti nggak dinaikkan terus. Gitu. Sebenarnya lebih ke ini aja sih Pak, buat data aja karena apa ya, cuma buat penamaan. Kalau masalah anaknya dia mau ditaruh di kelas apa ya nanti ya dari kita, dari Beki kan, ini cuma buat penamaan aja di sistem karena kadang tuh Kak beberapa tanda-tanda tertentu tuh dia nggak bisa kebaca di sistem, kayak titik apa, koma, kayak koma atas terus sama dengan itu. Beberapa kemarin sempat tak coba-coba itu nggak bisa kebaca, sehingga pas dihilangi oh ternyata baru bisa dibaca. Sebenarnya kalau masalah penamaan nggak ada masalah. Kan mungkin kalaupun di situ ada sebenarnya Hanif dia kelas 4 tapi kok dia masih kelas 1 kan cuma dinamai kelasnya jadi kelas 1 kan nggak masalah juga gitu, meskipun ya secara sistem dia di lapangan ya kelas 4 yang masih apa mungkin diikutkan, digabungkan di beberapa materi ikut kelas 1 gitu ya. Gimana Ya, berarti untuk kan kalau itu dari segi kita insya Allah aman lah ya teman kan, kita karena kita sekarang publikasi ke orang tua gitu kan. Terus kemudian akunnya itu orang tua juga bisa melihat. Nah, nanti takutnya seperti kayak Amir gitu kan. Kemarin kita gabungan kelas 3, terus beliau membaca, lah kok anak saya kelas 3 gitu kan. oh, Janjinya kelas 4 gitu. hmm, Akhirnya kita buatkan sendiri. Maka kemudian kita tanyakan diskusi itu kan eh, formalitas aja gitu. Makanya kita buat untuk yang kelas satunya Hanif, ya walaupun orang tuanya Hanif itu udah masrahkan tunggoan, cuman kan kita juga menjaga ini ya, menjaga tadi ya kita bisa menjelaskan sih, cuman ya paling tidak karena kita sudah mulai ini ya menggunakan aplikasi untuk bahan transparansi, maka yo kita maksimalkan lah gitu. Nama pun makanya nanti sekretaris bendahara ini juga harus yang megang akun yayasan harus menyampaikan, oh ini bisa diubah gini Pak, misalkan ini diubah gini, sehingga kan nanti sinkron biar tidak terjadi tadi
tidak terbaca di keuangan gitu kan. Nanti yang mesakne santri atau mesake ustadz sing ngajar di sana. Ya, ya Pak. Insya Allah. Ya, siap Pak. Mungkin ini karena sistem itu tetap ada kekurangannya ya, kita yang menyesuaikan, nanti tinggal yang penting komunikasinya mawon gitu ya Pak. Oke, begitu. Terus selanjutnya nah udah ya tadi kita bahas buat aplikasi PSD. Silakan untuk admin unit, insya Allah udah pada tahu ya. Mas Umar kemarin juga udah langsung terjun, dan Mbak Dares, dan mungkin untuk Mbak Hafi dan Mbak Jundu. Nah besok ini monggo antum yang langsung men-setting ya. Sudah saya beri contoh konfigurasi data di tahun ajaran ini, begitu. Oke, selanjutnya nah, menginput mata pelajaran sudah ya tadi, jadwal pelajaran juga. Terus menginput daftar nama kitab yang akan dipelajari santri juga sudah. Penginputan data ini dilakukan di semua akun admin unit pendidikan yang diaktifkan, ya kan, putra 4, putri 4 ya, karena menyesuaikan untuk penggajian, maka nanti ya diaktifkan di keempat akun tersebut. Oke, terus tugas rutin akhir tahun ajaran. Yang pertama, mencetak lembar ujian santri, jelas ya, untuk ujian PTS ataupun PAS. Masih ada PTS nggak ya kira-kira? Menyesuaikan Kaldik ya. Terus meminta para pengajar tahfidz diniyah homeschooling untuk menginputkan nilai santri per mapelnya pada kolom raport nilai santri. Raport utang. Nah, ini linknya saya nggak ngisi karena mungkin Mas Umar dan Mbak Afi sudah punya format sendiri. Monggo nanti silakan bisa diinputkan di sini ya untuk acuan ataupun contoh ke depan. Silakan nanti bisa diisi. Jadi itu insya Allah udah tugas rutinan antum ya ini ya. Cetak soal, terus minta para pengajar buat input di kolom raport. Terus yang ketiga, meminta para musrif ataupun musrifah untuk menginputkan hasil evaluasi santri perangkatan yang dibinanya pada kolom raport nilai kepribadian dan catatan. Nah ini insya Allah kalau di Putri itu kan musrifah itu sudah bertugas untuk membina masing-masing santri binaannya perangkatan. Nah nanti tugas mereka adalah ngisi nilai kepribadian yang kayak kebersihan, terus kedisiplinan, terus menuliskan catatan evaluasi mereka, kira-kira mereka keseharian di asrama seperti apa. Dan monggo untuk yang putra silakan nanti menyesuaikan ya. Kalau yang putri insya Allah sudah dibagi-bagi sesuai ketugasannya masing-masing. Terus mencetak hasil raport santri tersebut, kemudian menyerahkannya kepada musrifah masing-masing angkatan untuk diserahkan kepada wali santrinya ketika penerimaan raport. Jadi insya Allah di Putri itu konsepnya yang dulu biasanya menyampaikan evaluasi santri selama di asrama itu saya dan Mbak Usnul. Nah, insya Allah ke depan itu adalah tugas para musrifah perangkatan ini. Jadi mereka ya selama di piket tugasnya sekalian memantau para santri gitu ya, sekalian ngisi pembinaan. Terus nanti mereka ketika penerimaan raport ya tugasnya menyampaikan hasil evaluasi tersebut ke wali santri. Nah, terus meminta para musrifah untuk menyampaikan kepada wali santri agar mengembalikan raport setelah kembali ke asrama kecuali bagi santri yang sudah lulus atau tidak lanjut di BG, nanti biar raport dan mapnya dibawa pulang untuk santri yang sudah lulus. Karena itu sebenarnya pembelian map itu pakai uang buku ya. Hanya saja mungkin pembelian yang tahun ini masih ditalangi pakai uang operasional, nah nanti perlu diambilkan dari uang buku.
Selanjutnya, merekap kelengkapan rapor santri yang telah kembali ke asrama setelah liburan. Jadi raportnya dikumpulkan kembali, terus ditata dalam lemari sekretaris. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk tugas akhir tahun, tugas rutinan akhir tahun, sekretaris? Monggo, Mas Umar dan Mbak Hafi. Mbak Hafi ini on ya? Dengeran ya? Oke, kalau nah, tugas rutin harian dan bulanan. Mengurus dan merapikan administrasi surat-surat Baitul Quran dan panti asuhan Al-Kamiliyah. Insya Allah sudah jelas ya. Terus bekerja sama dengan tim fundraising dalam penyusunan proposal pendanaan. Nah, ini gambaran saya sih, tapi monggo nanti kira-kira perlu disertakan apa enggak, karena biasanya kan proposal dan lain-lain itu mungkin ada keterkaitannya sama sekretaris ya yang bantu menyusun. Monggo nanti kalau mau dihapus ya apa-apa, kalau mau ditambah atau direvisi silahkan. Terus mencatat notulensi rapat dan evaluasi rutin pengurus dan pengajar bagi Al-Kamiliyah. Insya Allah ini sudah rutinan ya. Membuat presensi kehadiran rapat dan evaluasi rutin pengurus dan pengajar bagi. Ini juga sudah rutin. Membuat dan mengirimkan pemberitahuan ataupun undangan pertemuan wali santri, pengurus, pengajar, dan lain-lain ya. Jadi yang bikin undangan, biasanya kan sekretaris. Terus membantu para pengurus dan pengajar yang terkendala dalam penginputan presensi via aplikasi PSD Pegawai. Jadi mereka yang kendala input presensi silakan nanti menghubungi sekretaris, biar sekretaris yang menginputkan. Terus membantu para pengurus dan pengajar yang terkendala dalam penginputan laporan administrasi santri via aplikasi, seperti laporan pelanggaran, keluhan kesehatan, perizinan, dan lain-lain. Itu pakai fitur yang ada di admin unit ataupun admin yayasan. Nih, di sebelah sini nih. Nih, di sebelah sini. Nah, ini perizinan pelanggaran, perizinan santri, terus kesehatan, pakai yang admin unit ya. Nanti monggo silakan dibuka ya, kurang lebih seperti itu. Ini kalau input yang manual, gitu ya. Dan ini bekerja sama juga dengan pihak pengasuhan, masalah perizinan, pelanggaran ya, Mbak Usdul ataupun Mas Latif. Oke, selanjutnya menulis dan menginputkan artikel berita, link YouTube maupun pesan siaran pada menu publikasi. Jadi kan di PSD ini ada menu publikasi. Nah, silakan nanti diisi. Ya, tadi tanya Ustadz udah ya. Terus misalnya ada artikel atau berita nanti bisa dibikin. Ada link YouTube. Nah, ini kan bekerja sama dengan media, nanti tinggal minta linknya terus dimasukkan di sini. Pesan siaran itu broadcast. Ini nanti masuk ke aplikasi wali santri. Gitu ya, broadcastnya wali santri. Tapi misal pun nggak dipakai juga nggak apa-apa kan. Biasanya udah lewat grup WA wali santri. Oke.
Insya Allah begitu. Untuk yang sekretaris, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bendahara. Monggo Mbak Afi, Mas Umar, Pak Jundu, Pak Daris. Atau Mbak Husnul dan yang lain. Cukup, insyaallah.